Pak Darman adalah seorang pria paruh baya yang dikenal malas bekerja. Di kampungnya, ia selalu terlihat duduk di warung kopi, asyik bermain judi slot online menggunakan ponselnya. Istri dan anak-anaknya sering mengeluh karena Pak Darman menghabiskan uang mereka untuk berjudi. Bahkan, uang belanja istrinya kerap dipotong, membuat keluarga hidup dalam kesusahan. Pak Darman semakin kecanduan judi slot. Tiap kali kalah, ia merasa harus bermain lebih lama untuk balik modal. Ketika menang, ia malah memasang taruhan lebih besar. Hasilnya, hutangnya semakin menumpuk. Demi membayar hutang kepada rentenir, Pak Darman mulai menjual barang-barang rumahnya. Dari motor, televisi, hingga perabotan lainnya. Semua habis terjual. Ia bahkan berencana menjual rumah mereka. Istrinya, Bulina, mencoba memperingatkan Pak Darman. "Tolong berhenti, Mas. Uang kita habis. Anak-anak tidak punya makan." Namun, Pak Darman malah marah dan menampar istrinya. Para rentenir mulai mendatangi rumah Pak Darman. Mereka mengancam akan mengambil paksa rumah dan mencelakai keluarganya jika hutang tak segera dibayar. Namun, Pak Darman tetap sibuk bermain slot. Sejak Pak Darman semakin sering berjudi, keluarganya mulai mengalami kejadian aneh. Malam-malam, terdengar suara seperti mesin slot berputar di ruang tamu. Meskipun ponsel Pak Darman sudah dimatikan saat bermain judi di malam hari, layar ponsel Pak Darman tiba-tiba mati. Ketika menyala kembali, ia melihat bayangan wajahnya sendiri di layar, tetapi dengan mata merah menyala. Anak bungsu Pak Darman, Roni, tiba-tiba kesurupan. Bocah itu berteriak-teriak sambil berkata dengan suara berat, "Berhenti berjudi, atau kalian akan binasa." Pak Darman menganggapnya hanya lelucon. Di malam yang sama, salah satu teman judi Pak Darman ditemukan tewas di kamar kosnya. Wajahnya penuh luka cakaran, dan di tangannya tergenggam ponsel yang menampilkan aplikasi slot. Setelah mendengar kabar kematian temannya, Pak Darman tetap berjudi di malam hari. Ia mulai mendengar suara tawa perempuan dari aplikasi slotnya. Meskipun tidak ada fitur suara seperti itu, saat bermain, ia mendengar suara langkah kakek di luar rumahnya. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Namun, ada jejak kaki basah seperti dilumuri darah di depan pintu. Pak Darman bermimpi dirinya ditarik ke dalam mesin slot raksasa. Ia terjebak di dalam gulungan mesin. Tubuhnya tercabik-cabik setiap kali mesin berputar. Ketika terbangun, ia merasa sesak dan hampir tak bisa bernapas. Istrinya mendengar suara tangisan anak-anak di kamar mereka. Saat mengecek, kedua anaknya sedang tidur nyenyak, tetapi suara itu masih terdengar jelas. Ketika Pak Darman kembali ke warung kopi, ia melihat seseorang duduk di sudut ruangan sambil bermain ponsel. Ketika orang itu menoleh, wajahnya kosong, tanpa mata dan mulut. Di malam hari, layar ponsel Pak Darman tiba-tiba menyala sendiri. Mesin slot di layar tampak berputar tanpa henti. Meskipun ia tidak menyentuh apa-apa, angka-angka yang muncul membentuk kata di OSA. Suatu malam, anak-anak Pak Darman menghilang dari rumah. Mereka ditemukan keesokan harinya di tepi hutan, dalam kondisi linglung dan ketakutan. Ketika ditanya, mereka hanya mengatakan, "Ada yang memanggil kami dari ponsel ayah." Keesokan harinya, tembok rumah Pak Darman penuh dengan gambar mesin slot dan angka-angka yang tak diketahui artinya. Pak Darman mencoba membersihkannya, tetapi gambar itu kembali muncul dengan sendirinya. Istrinya mulai bertingkah aneh. Bulina sering berbicara sendiri, sambil menyebut angka-angka yang mirip dengan taruhan slot. Ketika sadar, ia tidak ingat apa-apa. Salah satu rentenir yang meminjamkan uang kepada Pak Darman ditemukan tewas di dalam mobilnya. Tubuhnya hangus, tetapi ponselnya utuh, menampilkan layar permainan slot yang terus berputar. Teror semakin intens. Pak Darman mulai kehilangan semua orang terdekatnya. Mesin slot mulai menghantui rumahnya secara fisik. Suara gulungan yang berputar muncul di dinding. Wajah menyeramkan muncul di layar ponsel. Dan keluarganya satu persatu tewas secara misterius. Warga kampung menolak mendekati rumahnya, menganggap keluarga itu telah dikutuk. Ketika Pak Darman mencoba menghentikan kebiasaan judinya, aplikasi slot tidak bisa dihapus. Setiap kali ia mencoba bertobat, kejadian horor semakin parah.
Pak Darman bermimpi dirinya ditarik oleh tangan-tangan hitam ke dalam mesin slot raksasa. Ia terjebak di sana. Tubuhnya hancur setiap kali mesin berputar. Ketika terbangun, ia mendapati tubuhnya penuh luka seperti bekas tabikan. Di akhir cerita, Pak Darman ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya tertanam di layar ponsel, seperti bagian dari permainan slot. Rumahnya menjadi angker dan ditinggalkan oleh semua orang.